Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 15. Laki-laki berlengan buntung itu bukan hanya terkejut melihat sinar mata berkilat dari siluman kecil, juga dia terkejut dan kagum sekali karena sama sekali tidak mengira bahwa orang berambut putih yang memiliki kepandaian demikian dahsyatnya, yang memiliki gerakan yang demikian cepat dan mujizatnya, ternyata masih amat muda. Hal ini dapat dia lihat dari sebagian muka yang tidak tertutup oleh rambut putih riap-riapan itu. Tadinya melihat kelihayan orang itu dan melihat rambutnya yang putih, dia mengira bahwa tentu orang itu sudah tua dan merupakan seorang Lo Cianpue yang sakti. Siapa mengira bahwa orang itu ternyata masih amat muda, hanya rambutnya yang sudah putih semua. Siluman kecil sebaliknya terkejut dan kagum karena orang yang lengannya buntung sebelah itu memiliki sinar mata yang mencorong seperti mata harimau atau naga. Sejenak mereka beradu pandang, akhirnya keduanya mengangguk, terdorong oleh rasa kagum dan hormat. Sungguh hebat sekali ilmu kepandaian saudara, terutama ilmu ginkang tadi. Saya amat kagum melihatnya, kata laki-laki berlengan sebelah itu. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kepandaian saudara, jawab siluman kecil sambil menggerakkan kepala sehingga makin banyak rambutnya yang menutupi muka, dan dia bangkit berdiri. Saudara terlalu merendahkan diri, kata si lengan satu. Tidak, saya berkata sungguh-sungguh. Caraku menghadapi peluru-peluru tadi hanya dengan mengelak terus sambil mencari kesempatan untuk membekuknya. Akan tetapi saudara telah langsung menghadapi peluru-peluru tadi dan merampas semua peluru sebelum meledak. Cara saya tadi menimbulkan korban kepada orang-orang lain ketika peluru meledak, tentu saja cara saudara lebih tepat dan lebih baik. Ilmu saudara tadi sungguh mengagumkan. Kembali siluman kecil menjura dengan setulus hatinya karena harus dia akui bahwa selain Xin Xiao Seng Jin kakek yang mewarisi ilmu-ilmu dari suling emas, belum pernah dia bertemu orang yang kepandaiannya sehebat si lengan satu ini. Saudara terlalu memuji dan terlalu merendahkan diri, sungguh makin mengagumkan hati saya. Kata si lengan satu sambil memandang penuh selidik dan benar-benar merasa kagum sekali. Siluman kecil tidak mengacuhkannya lagi dan dengan langkah lebar dia menghampiri Boan Wangwei, berkata dengan nada mengancam. Manusia kejam. Kalau engkau tidak lekas mengeluarkan obat penawar racunmu yang jahat, jangan katakan aku kejam kalau terpaksa aku akan melumatkan kepalamu. Dan aku pun tidak akan tinggal diam sebelum kau mengobati mereka sampai sembuh, kata pula si lengan satu sambil menghampiri Boan Wangwei. Bekas bajak sungai yang lihai ini bukan orang bodoh untuk melawan dua orang sakti ini. Baiklah, katanya dengan suara berat. Aku pun tidak bermaksud membunuh orang karena pertempuran ini hanya disebabkan oleh urusan kecil saja. Dia lalu mengeluarkan sebuah guci arak dan setelah dia menggunakan sapu tangan yang dibasahi dengan obat dari dalam guci itu untuk menggosok-gosok bagian yang terkena jarum halus dan meneteskan sedikit obat di lubang hidung mereka yang menjadi korban, orang-orang yang tadinya pingsan itu berbangkis beberapa kali dan sadar kembali. Melihat ini, siluman kecil yang tidak ingin dirinya menjadi pusat perhatian, menyelinap pergi dengan cepat. Pula, dia ingin cepat-cepat memenuhi tantangan Ang Xiaoqia dan mencari pencuri pusaka yang agaknya ditinggal oleh Xin Xiao Seng Jin itu di pantai Pohai. Dia mendengar suara orang berlengan sebelah memanggilnya, akan tetapi dia malah mempercepat larinya karena justru dia tidak ingin dikenal oleh orang gagah itu. Setelah semua korban disembuhkan, baru laki-laki berlengan buntung itu membiarkan Boan Wangwei bersama para anak buahnya pergi meninggalkan warung. Derap kaki kuda mereka terdengar berisik ketika mereka meninggalkan warung. Diam-diam Boan Wangwei menyadari betapa pentingnya golongan mereka untuk bersatu, mengingat demikian banyaknya orang-orang sakti yang menentang mereka. Sementara itu, Su Heng dan Sumo bersama 5 orang pengiringnya itu segera menghaturkan terima kasih kepada si lengan satu, kemudian juga bergegas pergi meninggalkan warung setelah dengan royal mengganti semua harga makanan dan mengganti semua harga barang-barang yang rusak akibat pertempuran itu kepada si pemilik warung. Tentu saja pemilik warung menjadi girang sekali dan dalam kesempatan itu dia dapat menarik keuntungan yang tidak sedikit, karena tentu saja dia naikkan semua harga barang yang diganti oleh wanita baju hijau itu. Kini warung itu menjadi sunyi kembali. Yang tinggal hanyalah laki-laki tampan berlengan sebelah tadi. Bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi hal-hal hebat di warung itu, laki-laki ini lalu memilih tempat duduk di sudut, di mana meja dan bangkunya masih utuh dan dia memanggil si pemilik warung.
Orang ini bergegas menghampiri karena maklum bahwa pendekar berlengan satu ini merupakan seorang di antara golongannya, di samping siluman kecil yang telah pergi lebih dulu. Tayyab hendak memerintah apakah? Tanya si pemilik warung dengan sikap merendah. Lopek, harap buatkan masakan untukku. Masakan apa sajakah yang dapat kau sediakan? Wah, untuk Tayyab saya sanggup masak apa saja. Akan tetapi, warung kami ini teristimewa menyediakan hidangan-hidangan dari ikan sungai. Nah, kalau begitu buatkan goreng udang bumbu tomat 5 porsi, ikan lele ditim 5 porsi, panggang telur ikan 2 porsi, masak kuah daging kepiting 5 porsi, angsiohai 2 porsi besar, bakso daging ikan 1 panci, masak sirip ikan campur sarang burung dan telur 2 porsi. Jangan lupa bumbu dan acarnya. Dan bakmi telur 5 porsi. Baik. Baik. Pemilik warung mengangguk-angguk, sungguh pun di dalam hatinya merasa heran sekali mengapa ada satu orang memesan masakan demikian banyaknya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah. Bukankah pendekar ini telah mendatangkan keuntungan besar sekali baginya, di samping menyelamatkannya? Andai kata tidak dibayar semua masakan yang dipesan itu sekalipun, dia rela memberikannya sebagai tanda terima kasih. Bergegas dia lari ke dapur untuk memimpin sendiri masakan besar itu. Karena di situ tidak ada tamu lain sedangkan semua tenaga dikerahkan untuk melayani laki-laki berlengan buntung itu, maka terdengarlah kesibukan di dalam dapur, suara golok mencacah daging beradu dengan kayu landasan, suara api bergemuruh, suara minyak mendidih dan alat masak beradu dengan wajan berkerontangan. Sementara itu, laki-laki berlengan buntung itu duduk termenung. Siapakah laki-laki ini? Para pembaca cerita kisah sepasang Raja Wali tentu sudah dapat menduganya dengan tepat siapa adanya laki-laki tampan yang berlengan buntung sebelah ini. Dia adalah Kao Kok Chu, putra sulung Jenderal Kao Liang, murid Gobi Bubeng Lojin yang terkenal dengan sebutan si Dewa Bongkok. Seperti telah diceritakan dalam cerita kisah sepasang Raja Wali, Kao Kok Chu berjodoh dengan Cheng Cheng atau nama lengkapnya Wan Cheng atau Lu Cheng, putri dari mendiang Wan Keng In dan Lu Kim Bue, adik angkat dari Putri Shanti Dewi. Setelah bertemu dengan Cheng Cheng, mereka menikah dan Kao Kok Chu mengajak istrinya kembali ke istana Gurun Pasir, istana tempat tinggal gurunya di Gurun Pasir Gobi di mana mereka hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang dan sudah menjauhkan diri dari urusan dunia ramai. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan bahwa Kao Kok Chu ini sejak kecil hilang karena tersesat di Gurun Pasir dan ditolong kemudian dipelihara dan dididik oleh gurunya. Setelah dewasa, barulah dia kembali ke selatan mencari orang tuanya dan dalam perjalanan ini dia berjumpa dengan Cheng Cheng, jatuh cinta dan setelah mengalami banyak lika-liku dalam pengalaman hidup yang amat hebat, sehingga dia terpaksa menyembunyikan mukanya di balik topeng yang membuat dia dikenal sebagai topeng setan, dan dia kehilangan lengan kirinya ketika membantu Cheng Cheng mencari obat, yaitu anak ular naga. Akhirnya dapat juga dia dan Cheng Cheng bersatu sebagai suami istri yang saling mencinta. Akan tetapi, memang segala sesuatu tidak ada yang kekal di dunia ini. Keadaan kehidupan setiap orang manusia selalu berubah. Yang berada di atas setiap waktu bisa saja tergelincir ke bawah, sebaliknya yang berada di bawah juga bisa saja sewaktu-waktu naik ke atas. Oleh karena itu, tentu saja keliru kalau orang menjadi besar kepala dan sombong selagi dia berada di atas, sama kelirunya dengan orang yang menjadi putus asa selagi dia berada di bawah. Hanya orang yang wajar dan tidak mengharapkan apa-apa saja yang akan selalu merasa gembira dan bahagia. Kalau dia berada di atas, dia tidak khawatir akan tergelincir ke bawah dan kalau dia berada di bawah, dia pun tidak membabi buta mengejar-ngejar tempat yang lebih tinggi. Kalau dia berada di atas, dia tidak menginjak yang berada di bawah, dan kalau dia berada di bawah, dia tidak pula menjilat yang berada di atas. Keadaan suami istri Kao Kok Chu dan Cheng Cheng, yang menjadi majikan dan keluarga istana Gurun Pasir, yang hidup selama beberapa tahun dalam keadaan tentram dan rukun, kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat dan mungil, menjadi berubah sama sekali ketika putra mereka itu pada suatu hari lenyap tanpa meninggalkan jejak. Peristiwa ini seketika menghancurkan semua ketenangan hidup suami istri itu, dan mau tidak mau terpaksa mereka harus meninggalkan istana Gurun Pasir untuk pergi merantau dan mencari putra mereka dan lenyap. Itulah sebabnya mengapa pada hari itu majikan istana Gurun Pasir, Kao Kok Chu yang dikenal sebagai si naga sakti itu berada di kota Anyang, dan kebetulan sekali dia melihat pertempuran di dalam warung dan membantu siluman kecil menundukkan Boan Wangwei.
Untuk lebih teliti dan mencari jejak putra mereka yang hilang, kemarin dia berpisah dari istrinya, masing-masing mengambil jalan sendiri dan mereka berjanji akan bertemu hari ini di Anyang. Dia sendiri sejak kemarin telah menyelidik tanpa hasil dan kini semua peristiwa tadi telah dilupakannya karena pikirannya sudah penuh lagi dengan urusan lenyapnya putranya yang membuat pendekar ini duduk termenung. Bahkan ketika semua hidangan yang dipesannya telah diatur di atas meja di depannya, pendekar ini masih saja duduk termenung, tidak mempedulikan masakan-masakan yang masih mengepulkan uap dengan baunya yang sedap menyergap hidung dan melayang-layang tercium oleh mereka yang berada di luar warung. Melihat betapa pendekar itu mendiamkan saja masakan yang sudah dipersiapkan dengan susah payah itu, si pemilik warung yang seperti juga pemilik warung mana saja di dunia ini ingin sekali melihat tamunya menikmati hidangannya dan sejak tadi menanti dengan pandang mata berseri-seri penuh kebanggaan, menjadi tidak sabar dan dia menghampiri pendekar itu. "Tai Hiap, masakan sudah siap semua. Silakan Tai Hiap makan dan menikmatinya selagi masih panas, karena kalau keburu dingin tentu kurang sedap." Akan tetapi, dengan sikap tak acuh dan kurang semangat, Cao Kok Cu menjawab. "Biarlah, aku memang sedang menanti istriku. Sebentar lagi dia tentu akan datang. Tidak mengapalah kalau masakan-masakan itu menjadi sedikit dingin." Dengan mengangkat pundak penuh rasa kecewa si pemilik warung terpaksa mundur dan duduk di belakang menjaga mejanya, akan tetapi kini berkurang keheranannya mengapa pendekar itu memesan masakan begitu banyak. Ternyata pendekar itu menanti kedatangan istrinya dan tentu juga keluarga lainnya. Seorang pengemis kecil berusia kurang lebih 10 tahun memasuki warung itu. Para pelayan dan pemilik warung itu sudah hampir mengusirnya ketika pendekar itu dengan ramah berkata, "Anak, kau mau apakah?" Pengemis itu cengar-cengir, hidungnya kembang kempis karena bau masakan yang sedap itu sungguh seperti tangan-tangan jahil yang meremas-remas isi perutnya yang kosong. Saya mohon dikasihani, minta sedikit uang pembeli nasi," katanya. Si naga sakti memandang bengong sejenak, kemudian dia menggeleng kepala. "Aku tidak pernah membawa uang, dan istriku yang membawa uang belum datang. Apakah kau lapar?" Jembel kecil itu mengangguk dan matanya memandang ke arah piring-piring berisi masakan yang masih mengepulkan uap dan yang berjajar menantang di atas meja itu. Cao Kok Cu lalu berkata sambil melihat kaleng yang dibawa oleh anak pengemis itu. "Kesinikan kalengmu itu." Si pengemis dengan girang menyerahkan kalengnya dan Cao Kok Cu lalu mengisi kaleng itu penuh dengan beberapa macam masakan dan bakmi, lalu menyerahkannya kembali kepada anak itu. "Terima kasih. Terima kasih." Anak itu menyambut kaleng yang telah penuh makanan dan separuh berlari dia keluar dari warung itu dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar penuh kegembiraan. Akan tetapi, tak lama kemudian masuklah seorang anak pengemis lainnya sambil menodongkan kaleng kosongnya. Cao Kok Cu menerima kaleng kosong itu, meletakkannya di atas meja dan kembali mengisinya dengan masakan. Anak itu menghaturkan terima kasih, dan datang pula seorang anak lain. Kiranya peristiwa itu telah memancing datangnya hampir semua jembel kecil di kota Anyang itu yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang anak. Tentu saja, setelah semua orang pengemis kecil itu menerima bagiannya, semua masakan di atas meja telah habis sama sekali. Para pelayan memandang dengan mata terbelalak dan si pemilik warung membanting-banting kakinya, akan tetapi sama sekali dia tidak berani melarang atau mencegah karena melihat pendekar itu membagi-bagi makanan dengan wajah terharu, kemudian tersenyum ketika dia melihat anak-anak itu makan sambil tertawa-tawa di emper warung, dan kadang-kadang mereka menoleh ke dalam, memandangnya seperti mata anjing-anjing yang baru saja diberi makan dan dibelai oleh majikannya. Pandang mata yang jelas membayangkan rasa gembira dan terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, Xiao Ya. Terima kasih, Xiao Yang. Terima kasih, Xiao Ya." Anak-anak itu bersorak-sorak dan berteriak-teriak dari luar warung. Ada yang bertepuk tangan dan ucapan terima kasih itu mereka nyanyikan dalam paduan suara penuh kegembiraan. Akan tetapi, Cao Kok Cu hanya tersenyum dan memandang keluar karena dia melihat dua orang wanita berjalan menuju ke warung itu. Seorang wanita yang cantik jelita dan gagah perkasa, dan yang paling cantik di antara seluruh wanita di dunia ini bagi Cao Kok Cu yang mencintanya karena wanita itu adalah Wan Cheng atau Lu Cheng, atau lebih terkenal dengan sebutan Cheng Cheng, istrinya. Dan wanita kedua adalah seorang dara remaja yang cantik jelita pula, berpakaian serba hitam sehingga menonjolkan kulitnya yang putih halus itu. Dara jelita itu adalah Kim Hui Li, murid dari istrinya,
Atau putri dari Hektiaulomo majikan Pulau Neraka? Ketika Cheng Cheng yang wajahnya agak pucat dan muram karena selalu memikirkan nasib putranya dengan hati gelisah itu melihat suaminya menjamu para jembel kecil demikian banyaknya sehingga semua masakan di atas meja telah ludes, dia menegur. Apa pula yang kau lakukan ini? Wah, kedatanganmu terlambat, isteriku. Makanan yang kupesan telah dihabiskan oleh tamu-tamu kita itu. Engkau terlambat sekali sih. Dia membalas teguran istrinya. Cheng Cheng mengerutkan alisnya dan memandang kepada suaminya dengan gemas. Kelakuan suaminya memang aneh, akan tetapi kadang-kadang juga membikin hatinya mengkal, seperti sekarang ini. Dia berjanji akan bertemu dengan suaminya di kota Anyang ini, dan setelah bertemu dan perutnya lapar sekali, suaminya menyambutnya dengan piring-piring kosong karena semua masakan telah diberikan habis kepada pengemis-pengemis kecil itu. Hati siapa tidak akan mendongkol? Melihat gurunya yang cantik itu cemberut dan marah, Willy tertawa dan menutupi mulutnya dengan tangan seperti menyaksikan hal yang lucu sekali. Wah, Su telah membuat pusing lagi kepada Subo. Hihik, Su harus didenda dengan minuman 3 cawan arak sebagai tambahan minta ampun kepada Subo. Kalau tidak, Subo akan marah terus. Willy, jangan main-main kau. Cheng Cheng membentak muridnya yang menahan ketawa dan duduk di dekat meja. Akan tetapi, Cao Kok Chu memandang keluar, kepada seorang pengemis muda yang duduk di emper rumah di seberang jalan. Dia ingat bahwa pengemis yang satu itu belum memperoleh bagian tadi, maka dia lalu menegur kepada pengemis-pengemis cilik yang berada di dekat pintu warung. Hei, kenapa temanmu yang di seberang jalan itu tidak kalian beri bagian makanan? Ah, Xiaoya, apakah Xiaoya maksudkan dia yang duduk di sana itu? Dia adalah Xiaoong ya, mana dia mau? Dia tidak pernah minta-minta, kalau kami beri tentu kami semua akan dihajar. Kami tidak berani. Tentu jawaban ini membuat Cao Kok Chu, Cheng Cheng dan Willy merasa heran sekali dan mereka bertiga lalu memandang ke arah pengemis muda yang disebut Xiao Ongya oleh para pengemis kecil itu. Dan seolah-olah tahu bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, pengemis muda itu bangkit berdiri, menghadap ke arah warung dan mulutnya berkemak-kemik. 3 orang keluarga sakti itu mendengar dengan jelas suaranya yang bergema. Terima kasih atas perhatian Xiaoya kepada saya. Akan tetapi tidak perlu Xiaoya mempedulikan saya. Saya sudah merasa bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa Xiaoya mau mengasihani kawan-kawan saya. Lalu dia berteriak kepada para pengemis kecil itu. Hei, anak-anak, hayo haturkan terima kasih sekali lagi dan cepat pergi, jangan mengganggu terus. Anak pengemis itu ternyata amat mentaati seruan pengemis muda itu. Mereka beramai-ramai menyatakan terima kasih mereka kepada Cao Kok Chu, lalu menjura dan berlari-larian pergi dari tempat itu seperti sekawanan burung yang berterbangan bebas dan gembira. Pengemis muda itu sendiri pun melenggang seenaknya meninggalkan emper rumah di seberang jalan itu. Lagaknya. Kaum Jembel pun mempunyai raja segala. Dan bocah itu raja mudanya. Hihihihi, kalau tidak melihat sendiri siapa percaya. Willy berkata sambil tertawa geli. Hus. Cheng Cheng menegur muridnya. Jangan kau bicara sembarangan, Willy. Apakah kau tidak melihat kenyataan bahwa pengemis muda itu bukan orang sembarangan? Semudah itu dia sudah pandai mengirim suara dari jauh dan hikangnya cukup kuat. Dengan cepat Cheng Cheng lalu memesan makanan kepada pemilik warung yang melayaninya dengan penuh perhatian. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Sudah mencium jejak, tanya Cheng Cheng kemudian kepada suaminya. Kok Chu menggeleng kepala. Belum, jawabnya dengan wajah muram dan sepasang matanya kini melayang jauh, mengikuti anak-anak pengemis yang pergi dari situ. Istrinya juga memandang kepada anak-anak itu, maklum akan isi hati suaminya, dan kini dia mengerti mengapa suaminya tadi menjamu anak-anak pengemis itu. Tentu suaminya teringat akan anak mereka yang hilang dan sampai sekarang belum dapat mereka temukan jejaknya, membayangkan betapa anak mereka itu mungkin juga terlantar dan kelaparan seperti anak-anak pengemis itu. Cheng Cheng merasa lehernya seperti dicekik dan hanya kekerasan hatinya yang luar biasa sajalah yang mampu membuat dia menahan jatuhnya air matanya. Mereka berdua telah bersusah payah mencari-cari di seluruh padang pasir. Dalam penyelidikan mereka, anak mereka itu bukan hilang diculik orang karena yang nampak dari dalam istana mereka sampai di luar, hanya tapak kaki anak mereka, tidak nampak tapak kaki orang lain.
Tapak kaki anak mereka itu menuju keluar dan tentu saja tak lama kemudian tapak kaki itu lenyap diratakan lagi oleh angin sehingga mereka tidak mampu menemukan jejak anak mereka. Agaknya anak itu bermain-main di luar, lalu bermain-main terlalu jauh dan tersesat, tidak mampu pulang kembali. Sungguh mengherankan sekali. Kenapa anak kita mengalami peristiwa yang sama dengan pengalamanku ketika masih kecil? Aku dulu juga hilang di gurun pasir ketika masih kecil dan ayahku tidak berhasil menemukan. Baru setelah aku berusia 25 tahun aku dapat bertemu lagi dengan ayah dan keluargaku. Jangan-jangan Liongji, anak Liong, juga. Jangan kau bicara demikian, suamiku. Cheng Cheng cepat memotong kata-kata suaminya yang menusuk perasaannya dan menimbulkan kekhawatiran besar di dalam hatinya. Kita harus mencari sampai dapat dan aku yakin kita akan dapat menemukan kembali Qin Liong. Ucapan Subo benar sekali. Willy berkata dengan wajahnya yang tetap berseri cerah dan gembira. Tidak mungkin ada orang lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Kita pasti akan dapat menemukan kembali adik Qin Liong, dan Tecu, murid, akan menjelajahi seluruh dunia golongan hitam untuk menyelidiki kalau-kalau di antara mereka ada yang melihat putra Subo. Ucapan dan sikap Willy amat menghibur suami istri yang sedang kebingungan dan dilanda kegelisahan itu, namun tetap saja hidangan masakan di depan mereka itu hampir tidak dapat tertelan kalau mereka mengingat betapa anak mereka yang hilang itu usianya baru 4-5 tahun dan betapa akan sengsaranya bagi anak sekecil itu untuk merana seorang diri, apalagi perginya dari istana gurun pasir itu melalui padang pasir yang luas, panas dan amat berbahaya. Pagi yang cerah. Sinar matahari yang masih menciptakan bayangan-bayangan panjang memuntahkan cahayanya dengan langsung ke bumi, tanpa halangan awan karena langit nampak biru muda dan bersih sekali, bersih dan amat tinggi. Sinar matahari di saat itu mengandung daya hidup yang mukjizat di dalam kehangatan yang tidak terlalu panas, namun kehangatan yang dapat menembus apa saja dan memberi daya hidup kepada bumi dan apa saja yang berada di permukaannya. Awan-awan putih yang agaknya menjauh, tidak berani menghalangi berkah yang berlimpahan itu berarak di angkasa, bergerak perlahan-lahan seperti bermalas-malasan, namun semua gerakan itu teratur rapi dan selalu berubah bentuknya, seolah-olah ada tangan gaib yang mengatur awan-awan itu, memilih dan memisah-misahkannya, mengumpul-ngumpulkannya, untuk digiring ke tempat yang membutuhkan hujan kelak. Tidak ada angin berkelisik. Daun-daun yang bermandikan cahaya matahari nampak kekuningan seperti bermandikan cahaya keemasan, berseri-seri mengelilingi bunga-bunga yang mencuat di sana-sini, dan kupu-kupu bersayap kuning dan putih menyemarakkan suasana yang penuh dengan sukacita di pagi hari itu. Berkelompok-kelompok kecil burung-burung terbang lewat di udara tanpa suara, menuju ke sawah ladang di mana terdapat makanan berlimpah bagi mereka. Orang-orang yang berpakaian seperti penduduk dusun, membawa bermacam-macam barang dagangan hasil kebun mereka, berlalu lalang di jalan raya itu pergi ke dan pulang dari kota Anyang yang menjadi pasar bagi barang dagangan hasil bumi mereka. Yang berangkat dan memikul barang dagangan, kelihatan tergesa-gesa dan berjalan separuh berlari tanpa bicara, akan tetapi yang pulang ke dusun berjalan seenaknya sambil mengobrol membicarakan hasil penjualan mereka dan belanjaan mereka. Siluman kecil yang sudah keluar dari pintu gerbang kota Anyang, kini berdiri di luar tembok kota, memandang air yang mengalir di tepi tembok. Air itu memasuki kota dari sebelah barat dan keluar dari selatan. Ketika memasuki kota, air itu bersih dan jernih, akan tetapi setelah keluar dari kota, air itu menjadi keruh, penuh dengan sampah-sampah dan segala kekotoran kota yang dicampakkan ke dalamnya. Kekeruhan air ini tidak akan berlangsung lama. Karena beberapa mil jauhnya setelah meninggalkan kota, air sungai itu sudah akan menjadi jernih kembali. Melihat setangkai daun hijau yang agaknya rontok sebelum waktunya hanyut pula di air itu, siluman kecil mengikutinya dengan pandang matanya dan dia menarik napas panjang. Keadaannya seperti daun itu. Daun muda yang sudah hanyut seorang diri mengikuti kemana air mengalir. Tidak tahu akan apa jadinya dengan dirinya. Seperti juga dia. Hanya mengikuti jalan peristiwa yang dijumpainya di jalan hidupnya. Siluman kecil termenung dan tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara orang wanita yang cukup nyaring. Kuncu Sou Kiwi Ji Heng. Put Goan Hou Ki Gue. Siluman kecil mengerutkan alisnya. Tentu saja dia hafal pula akan ujar-ujar itu karena dia pernah mempelajari semua pelajaran dari Nabi Hongcu. Dia masih ingat bahwa ujar-ujar yang dinyanyikan mulut wanita itu adalah ujar-ujar dalam kitab Tiong Yong, ayat pertama dari bagian ke-13, yang berarti,
Seorang Kongcu, budiman, bertindak sesuai dengan kedudukannya, tidak menginginkan hal-hal di luar dari kedudukannya. Siluman kecil menarik napas panjang. Dia telah mengalami banyak sekali hal-hal yang amat pahit dalam kehidupannya dan kalau direnungkan secara mendalam, memang karena manusia menginginkan hal-hal yang tidak ada padanya, menginginkan sesuatu yang belum ada, yang tidak dimilikinya, yang berada di luar jangkauannya, dan keinginan inilah yang menjadi biang keladi segala macam penyakit dan kesengsaraan hidup. Dia menarik napas panjang lagi. Sesungguhnya lah, bukan hanya seperti yang disadari oleh siluman kecil bahwa keinginan menjadi biang keladi kesengsaraan hidup. Bahkan keinginan itulah yang membuat kita kehilangan kebahagiaan. Betapa tidak. Keinginan membuat mata kita buta terhadap segala keindahan yang telah kita miliki. Keinginan membuat kita meremehkan dan tidak dapat melihat keindahan yang sudah berada pada kita. Contohnya, biarpun kita telah memegang sebutir buah apel di dalam tangan, namun kalau kita menginginkan buah anggur yang belum ada, mata kita seperti buta akan kelezatan buah apel yang sudah berada di tangan, menganggapnya tidak enak dan tidak memuaskan dan yang paling memuaskan adalah buah anggur yang kita inginkan, yang belum ada itulah. Karena itu mari kita mencoba untuk membuka mata dan melihat segala sesuatu yang sudah ada pada kita, melihat keindahannya, tanpa membanding-bandingkan dengan yang belum ada, tanpa membayangkan yang lain-lain. Maka kita akan melihat keindahan dan akan terbuka mata kita bahwa sesungguhnya selama ini kita hanya diombang-ambingkan oleh pikiran kita yang selalu haus akan hal-hal yang belum ada pada kita. Kita selalu beranggapan bahwa kebahagiaan berada di sana, yang harus kita kejar-kejar, sama sekali kita tidak pernah mau melihat, apa yang berada di sini, yang sudah ada pada kita. Kita seperti mengejar-ngejar bayangan kita, biar dikejar sampai selama hidup pun tidak akan dapat tersusul. Kita tidak pernah mau berhenti dan menyelidiki apa gerangan bayangan itu, lupa bahwa bayangan itu adalah kita sendiri, karena kitalah yang menciptakan bayangan yang kita kejar-kejar itu. Siluman kecil sadar kembali dari lamunannya ketika dia mendengar suara tadi bernyanyi terus. Cai Shangwai, Put Leng Hi. Cai Hewi, Put Wan Shang. Siluman kecil mengangguk-angguk, menerjemahkan ujar-ujar itu dalam hatinya. Dalam kedudukan tinggi, dia tidak menghina yang di bawah. Dalam kedudukan rendah, dia tidak menjilat yang di atas. Betapa sukarnya mencari seorang kuncu, budiman, seperti itu. Sudah lazim di dunia ini, orang selalu memandang rendah kepada orang-orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Kita suka menginjak dan meremehkan orang-orang yang berada di bawah kita merasa jijik kepada kaum jembel, kita menjebikan bibir terhadap orang-orang miskin dan papa, kita merendahkan mereka yang bekerja kasar dan yang kedudukannya jauh lebih rendah daripada kita. Sebaliknya, sudah menjadi kesopanan masyarakat bahwa kita selalu bersopan santun kepada orang-orang yang tinggi kedudukannya, kita bermanis muka kepada orang-orang kaya, kita menjilat-jilat kepada pejabat tinggi. Betapa palsunya kita ini! Betapa kejamnya kita ini! Namun kita marah kalau dinyatakan bahwa kita tidak memiliki peri kemanusiaan. Siluman kecil makin tenggelam dalam renungannya. Dia mengenal ujar-ujar itu yang merupakan ayat ketiga dari bagian ke-13 itu, dan dia masih ingat pula akan bagian selanjutnya, yang berbunyi. Dia memperbaiki diri sendiri dan tidak mencari kesalahan orang lain, maka dia tidak mempunyai penyesalan apapun. Ke atas dia tidak menyalahkan Tian dan ke bawah dia tidak menyalahkan manusia lain. Setelah suara itu berhenti bernyanyi, siluman kecil menoleh. Timbul keinginan tahunya untuk melihat siapa gerangan yang di tempat seperti itu menyanyikan ujar-ujar yang mengandung sari pelajaran amat tinggi itu. Dan dia tertegun. Di bawah sebatang pohon yang rindang nampak seorang nenek tua sedang duduk di atas tanah berumput, menghadap barang dagangannya yang bertumpuk di atas tikar terhampar. Seorang nenek tua penjual sepatu rumput rupanya. Dan nenek itulah yang tadi bernyanyi. Memang harus diakui bahwa ujar-ujar dari Nabi Honghucu dikenal oleh semua orang yang pernah bersekolah, sungguh pun sebagian besar orang hanya mengenalnya sebagai ujar-ujar belaka tanpa menghayati isinya, tanpa meneliti diri sendiri apakah ujar-ujar yang setiap hari keluar dari mulutnya, terus-menerus diulang-ulanginya itu ada pula terkandung dalam langkah hidupnya sehari-hari. Akan tetapi, mendengar ujar-ujar itu dinyanyikan oleh seorang nenek penjual sepatu rumput, dinyanyikan di tempat seperti itu, yaitu di luar kota di bawah pohon, sungguh merupakan hal yang amat janggal didengar. Biasanya, ujar-ujar Nabi Honghucu atau ujar-ujar dari agama Buddha hanya didengar di sekolah-sekolah, di kuil-kuil,
atau dibicarakan di antara orang-orang pandai, sebagai bahan untuk berbantahan dan mempertahankan pendirian dan penafsiran masing-masing, dan diperalat untuk membanggakan kepintarannya. Melihat nenek itu menghadapi dagangannya dan kelihatan sama sekali tidak laku, terbukti dari bertumpuknya sepatu rumput itu dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang lalu lalang itu menengok ke arah nenek itu, apalagi membeli dagangannya, siluman kecil merasa kasihan. Nenek itu kelihatannya miskin, pandang matanya sayu, dan siapa tahu sudah berapa hari nenek itu tidak makan. Tubuhnya begitu kurus. Siluman kecil cepat menghampiri dan berjongkok di depan dagangan nenek itu. "Nenek, apakah ada sepatu yang ukurannya cocok untuk kakiku?" tanyanya, sambil memandang wajah keriputan itu. Akan tetapi dari sinar matanya, siluman kecil tahu bahwa nenek itu agaknya tidak mengerti atau mungkin juga tidak mendengar. Ketika nenek itu menaruh tangan di belakang daun telinganya, mengertilah dia bahwa nenek ini adalah seorang yang sudah berkurang pendengarannya atau agak tuli. "Apakah ada yang cocok dengan ukuran kakiku?" tanyanya pula dengan suara lebih keras. "Oh, tentu ada. Ada. Nah, ini agaknya cocok." Nenek itu menyerahkan sepasang sepatu dan memandang wajah siluman kecil yang sebagian tertutup rambut putih penuh perhatian. "Agaknya Kongcu akan pergi ke selatan juga. Memang lebih enak pakai sepatu rumput, apalagi di selatan sana banyak hujan. Lebih hangat memakai sepatu rumput." Siluman kecil mengukur sepatu itu dengan kakinya. Memang cocok. Agaknya pedagang sepatu ini sudah biasa mengira-ngira ukuran kaki orang yang datang membeli sepatunya. "Berapa harganya?" dia bertanya. "Memang banyak yang ke sana. Kemarin banyak orang muda yang membeli sepatu saya pula. Mereka hendak pergi ke selatan," jawab nenek itu, dan siluman kecil baru sadar bahwa pertanyaannya yang kurang keras tadi telah didengar lain oleh si nenek, maka jawabannya pun kacau. Dia mengeluarkan uang tembaga dan mengangkat sepatu itu. "Harganya berapa?" "Oh." Nenek itu tertawa dan nampak mulut yang ompong. Setelah nenek itu memberitahu harga sepatu yang hanya beberapa potong uang tembaga, siluman kecil membayarnya tanpa menawar. Padahal dia tahu bahwa biasanya pedagang seperti ini menawarkan dagangannya dengan harga 2 kali lipat dan biasanya pihak pembeli pasti juga menawar harga itu. Nenek itu kelihatan girang menerima pembayaran siluman kecil dan berkata, "Terima kasih. Mudah-mudahan Kongcu akan diterima menjadi prajurit." "Apa? Prajurit apa?" Siluman kecil terheran mendengar itu. Apakah Kongcu bukan hendak pergi ke selatan seperti mereka itu, untuk memasuki ujian penerimaan prajurit?" Ada apakah di selatan sana?" Kongcu belum tahu. Kabarnya Gubernur Honan sedang mengadakan ujian untuk menerima calon-calon prajurit pengawal. Gajinya besar, kedudukannya tinggi, dan mereka yang terpilih akan dijadikan pengawal gubernur, atau kalau untung malah bisa diangkat menjadi calon pengawal pribadi. Tiba-tiba percakapan terhenti karena ada serombongan orang menghampiri nenek itu untuk membeli sepatu rumput. Yang membeli sepatu hanya 2 orang, yaitu seorang kakek bertubuh tinggi tegap dan seorang setengah tua yang sikapnya pendiam dan matanya bersinar tajam. Sedangkan di belakang 2 orang kakek ini terdapat 10 orang lain yang berpakaian ringkas dan sikapnya juga pendiam. Kakek berusia 60-an tahun yang bertubuh tinggi tegap itu melirik ke arah siluman kecil dan pandang matanya tajam penuh selidik. Siluman kecil menundukkan muka, pura-pura memilih sepatu dan membiarkan rambutnya yang panjang itu menutupi mukanya seperti tirai. Setelah memilih sepatu dan membayar harganya, kakek itu bertanya kepada si pedagang sepatu. "Apakah banyak orang yang lewat ke sini dan menuju ke Chengzhou, ibu kota Honan?" Suaranya besar, tegas dan berwibawa. "Banyak sekali. Banyak orang-orang muda yang hendak melamar pekerjaan pengawal. Agaknya si Cu semua ini juga hendak ke sana." Kakek itu hanya menggumam, lalu bangkit berdiri dan bersama teman-temannya meninggalkan tempat itu. "Wah, sungguh banyak sekali yang ingin melamar sebagai pengawal," kata si nenek. "Tentu ramai sekali di Chengzhou sana. Wah, kalau aku bisa berdagang sepatu di sana, tentu laris sekali." "Kenapa kau tidak membawa sepatumu dan berdagang di sana saja?" kata siluman kecil sambil bangkit berdiri pula. "Oh, jadi Kongcu juga ingin ke sana?" tanya nenek itu yang kembali salah dengar. Siluman kecil mengerutkan alisnya. Repot juga bicara dengan seorang tuli.
Dia mengangguk-angguk sebagai jawaban, tidak mau lagi berteriak-teriak karena terdengar seperti orang cekcok saja sehingga tentu akan banyak menarik perhatian mereka yang lewat di jalan itu. Akan tetapi, jawabannya dengan anggukan itu membuat si nenek menjadi gembira dan nenek itu pun bangkit berdiri. Kalau begitu, sebaiknya Kongcu naik kuda ke sana. Mungkin besok pagi sudah dimulai ujian itu dan Kongcu tentu akan ketinggalan kalau berjalan kaki. Di sini terdapat seorang pedagang kuda yang bagus-bagus dan harganya pun murah. Dia masih keponakanku sendiri. Saya tinggal bersama dia di sana juga. Marilah kuantarkan Kongcu ke sana melihat-lihat. Baru kemarin dia pulang membawa 2 ekor kuda peranakan Mongol yang amat baik. Tapi aku sudah biasa berjalan kaki, Nek. Aku tidak ingin membeli kuda. Siluman kecil hendak melangkah pergi, akan tetapi dia melihat seorang pengemis muda duduk tak jauh dari tempat itu. Wajah pengemis ini menarik hatinya karena wajah itu terlalu tampan untuk seorang pengemis, dan sinar mata pengemis ini tidak seperti para pengemis lainnya. Semua pengemis selalu memiliki pandangan mata sayu, baik dibuat-buat atau tidak, akan tetapi sinar mata pengemis ini tajam berseri-seri dan sedikit pun tidak kelihatan duka terbayang di dalamnya. Keadaan ini menimbulkan keharuan di hati siluman kecil dan dia lalu memberikan kelebihan uang pembeli sepatu tadi kepada si pengemis muda tanpa mengeluarkan kata-kata. Pengemis itu menerima pemberian ini, membungkuk sedikit sebagai tanda terima kasih, akan tetapi mulutnya diam saja. Bahkan ada bayangan keangkuhan di sinar matanya. Siluman kecil merasa makin heran dan tertarik. Kongcu akan menyesal setengah mati kalau tidak membeli kuda itu. Kembali nenek itu mendesak dan ketika siluman kecil menoleh, ternyata nenek itu sudah menggulung tikarnya dan membungkus semua sepatunya tanda bahwa dia sudah kukut, berkemas untuk pulang. Sudahlah, Nek. Aku tidak punya uang. Uangku tidak akan cukup untuk membeli seekor kuda peranakan Mongol yang bagus. Kongcu sungguh merendah. Kongcu mempunyai banyak uang. Maksud saya, seorang seperti Kongcu yang melakukan perjalanan jauh tentu kaya raya, tentu Kongcu akan mampu membeli seekor kuda yang baik. Apakah Kongcu tidak rela memberi sedikit keuntungan kepada keluarga kami? Siluman kecil terkejut. Dia memang membawa banyak uang, pemberian seorang hartawan yang pernah ditolongnya, sebagai bekal dan terima kasih atas bantuannya. Bagaimana nenek ini bisa tahu? Akan tetapi, mungkin juga sebagai seorang pedagang, nenek ini memiliki pandangan tajam tentang hal itu. Tertarik juga hatinya. Memang selama ini banyak sekali hal-hal yang menarik hatinya. Dia selalu tertarik oleh urusan orang-orang lain. Apakah hal ini menunjukkan gejala bahwa dia sudah tidak tertarik lagi kepada diri sendiri? Baiklah, Nek. Aku hendak melihat kuda yang kau puji-puji itu. Akan tetapi tidak perlu kau mengemasi dagangan untuk mengantar aku. Katakan saja di mana tempat keponakanmu itu, dan aku akan mencarinya sendiri ke sana. Tidak perlu kau mengorbankan daganganmu yang menjadi tidak laku hanya untuk mengantarkan aku. Kongcu, biar saya yang mengantar Kongcu ke sana. Saya juga tahu tempat pedagang kuda itu. Bukankah yang nenek maksudkan itu adalah Paman Ciok pedagang kuda di sebelah barat jembatan hijau itu? Tiba-tiba pengemis muda itu berkata. Nenek itu mengangguk dan mengerling ke arah siluman kecil. Benar di sana. Kami akan pergi saja. Kalau begitu, biar ia ini yang mengantarku, Nek. Terima kasih, kata siluman kecil dan dia lalu pergi bersama si pengemis muda. Siluman kecil makin tertarik kepada pengemis ini. Sungguh tidak seperti pengemis-pengemis umumnya. Memang pakaiannya penuh tambalan, akan tetapi pakaian itu bersih dan jelas bahwa pakaian itu belumlah begitu butut sehingga perlu ditambal-tambal. Agaknya seperti pakaian yang masih baru akan tetapi sengaja ditambal-tambal. Hal ini tentu saja mencurigakan hatinya dan membuat dia menjadi tertarik. Jangan-jangan bocah pengemis ini mempunyai maksud tertentu dan sengaja mendekatinya, pikirnya. Banyak sekali orang-orang yang memusuhinya di dunia ini, apalagi sejak dia dikenal sebagai siluman kecil dan banyak menolong orang-orang yang tertindas sehingga otomatis dia dimusuhi oleh mereka yang ditentangnya. Akan tetapi, tentu saja dia tidak merasa gentar, hanya tertarik kepada pribadi pengemis cilik ini. Siapakah namamu? Pengemis itu terkejut, akan tetapi lalu menjawab dengan suara tenang. Nama saya Hong, dan orang-orang memanggil saya Xiao Hong, Hong kecil. Kenapa? Engkau tidak begitu kecil tubuhmu.
Entahlah, Kongcu. Sejak kecil saya disebut Xiao Hong. Di mana tempat tinggalmu? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Dan ayah bundamu? Xiao Hong menggeleng kepala. Tidak punya. Siluman kecil mengerutkan alisnya, kemudian tiba-tiba dia berhenti, memegang pundak pengemis cilik itu dan menggunakan jari-jarinya untuk menotok jalan darah dekat leher, jalan darah kematian. Pengemis itu terkejut, cepat dia miringkan tubuh sehingga pegangan itu meleset dan totokan itu luput. Hahaha, sudah kuduga. Engkau pandai ilmu silat tinggi. Siluman kecil berseru. Dan Kongcu adalah siluman kecil, pengemis cilik itu berkata. Ternyata engkau bukan bocah pengemis sewajarnya, seperti pakaianmu yang tambal-tambalan akan tetapi bersih dan masih baru. Hayo katakan, mau apa engkau membayangi aku? Siluman kecil menghardik. Pengemis muda itu menjura. Maafkan saya, Tai Hiap. Sesungguhnya bukan maksud saya hendak membayangi, hanya karena sudah lama saya mendengar nama Tai Hiap dengan penuh kekaguman maka begitu melihat Tai Hiap tadi, saya sudah menduganya dan saya ingin mengenal dan berdekatan dengan Tai Hiap. Saya sungguh tidak bermaksud buruk dan hendak mengantar Tai Hiap kepada rumah pedagang kuda itu. Bagaimana engkau berpakaian pengemis? Apa maksudnya? Maaf, memang saya sengaja dan ini merupakan syarat menjadi murid dari guru saya. Ketahuilah bahwa sejak kecil saya diserahkan oleh kakek saya yang sekarang entah berada di mana, kepada guru saya itu, dan setelah saya menjadi muridnya, saya diharuskan berpakaian pengemis untuk memenuhi kebiasaan nenek moyang dari guru saya. Mengapa begitu? Siluman kecil makin tertarik. Guru saya adalah keturunan pengemis, Tai Hiap. Oleh karena itu, biarpun sekarang guru saya tidak menjadi pengemis, akan tetapi semua muridnya diharuskan berpakaian pengemis sebelum tamat belajar untuk menghormati leluhurnya. Siluman kecil memandang tajam. Dari gerakan anak ini ketika mengelak tadi, dia maklum bahwa anak ini memiliki dasar ilmu silat tinggi, bukan ilmu silat sembarangan saja, maka guru anak ini tentulah seorang tokoh besar pula. Siapakah gurumu itu, Xiao Hong? Maaf, Tai Hiap, akan tetapi guru saya tidak pernah mau menyebutkan namanya. Siluman kecil mengangguk-angguk. Dia maklum akan hal ini karena memang demikianlah, makin tinggi pengertian seseorang, makin rendah hati pula wataknya di samping keanehan-keanehan yang tidak lumrah manusia biasa. Maka dia pun tidak mau mendesak lagi untuk menghormati pendirian guru pengemis cilik ini. Akhirnya mereka tiba di tempat si pedagang kuda. Seorang laki-laki berusia 40 tahun, bermata sipit dan berkumis pendek, menyambut kedatangan mereka dan ketika mendengar bahwa siluman kecil datang untuk melihat kuda keturunan Mongol itu setelah diberitahu oleh nenek penjual sepatu rumput, dia tersenyum lebar. Memang benar, Kongcu. Dan kalau bukan bibi saya yang memberitahu, tidak sembarangan orang akan saya persilakan melihat 2 ekor kuda dagangan saya itu. Kuda simpanan, kuda tunggangan raja-raja di daerah Mongol. Sambil memuji-muji kudanya, orang itu mengantar siluman kecil dan Xiao Hong ke kandang kuda. Dan memang 2 ekor kuda itu merupakan kuda-kuda pilihan, tinggi besar dan jelas kelihatan kuat sekali. Yang seekor berbulu hitam mulus sedangkan yang kedua berbulu putih. Warna bulu mereka begitu mulus dan terang sehingga amat menyolok perbedaan warna bulu mereka. Yang putih adalah kuda betina sedangkan yang hitam adalah seekor kuda jantan yang kelihatan galak. Coba Kongcu lihat tanda di paha kiri mereka ini, kata si tukang kuda. Siluman kecil melihat dan di paha 2 ekor kuda itu, di paha belakang yang kiri, terdapat capnya, yaitu ukiran kepala naga yang tentu saja kasar karena dibuat dengan menempelkan besi membara yang bergambarkan kepala naga di bagian paha itu. Apa artinya gambar ini? Tanya siluman kecil. Itu adalah tanda bahwa sepasang kuda ini adalah bekas milik Raja Mongol, seorang di antara raja-raja liar di antara suku bangsa nomad di Mongol sana dan agaknya raja itu memuja naga. Atau mungkin juga 2 ekor kuda ini adalah keturunan Lioma, kuda naga, yang terkenal itu. Pendeknya, bukan kuda sembarangan, Kongcu, dan kalau Kongcu dapat memiliki seekor kuda ini, Kongcu sungguh beruntung. Akan tetapi, saya anjurkan Kongcu memilih yang putih. Yang betina? Mengapa? Karena 2 ekor kuda ini memang mempunyai keanehan. Yang putih ini agaknya hanya mau menjadi jinak kalau dinaiki oleh seorang pria. Sedangkan yang jantan, yaitu yang hitam ini, hanya mau menjadi jinak kalau dinaiki oleh seorang wanita.
Ah, sungguh luar biasa. Siluman kecil berseru dan pengemis kecil itu tertawa. Hahaha, kalau begitu mereka adalah kuda-kuda yang cabul, seru Xiao Hong. Hus, jangan sembarangan saja kau, Xiao Kai, pengemis cilik. Pedagang kuda itu menghardik. Omongannya itu ada benarnya, kata siluman kecil membela Xiao Hong. Tidak, Kongcu. Sama sekali tidak benar. 2 ekor kuda ini bukanlah kuda cabul, akan tetapi adalah kuda yang sudah terlatih matang di tempat asalnya. Dengan wataknya yang aneh itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tentu kuda hitam ini dahulu adalah kuda tunggangan seorang permaisuri dan dilatih sedemikian rupa, sehingga dia tidak mau ditunggangi seorang pria, maka hanya sang permaisuri sajalah yang dapat menungganginya. Mana boleh kuda tunggangan seorang permaisuri ditunggangi seorang pria? Dan demikian pula dengan kuda putih ini, tentu dahulunya menjadi kuda tunggangan seorang raja. Siluman kecil mengangguk-angguk. Biarpun cerita itu agaknya terlalu dibuat-buat, akan tetapi masuk akal juga. Saya tidak percaya. Tiba-tiba Xiao Hong berkata. Saya yakin bahwa kuda hitam itu lebih baik karena dia jantan. Lebih baik Kongcu memilih yang jantan saja. Kau berani tidak percaya kepadaku, Xiao Kai? Kau menyuruh Kongcu naik kuda hitam kemudian dibantingkan, bentak si tukang kuda. Masa dibantingkan? Kuda itu kelihatan begitu jinak. Xiao Hong membantah. Kalau tidak percaya, boleh kau coba naik di punggungnya, tantang si tukang kuda. Baik, akan saya tunggangi dia. Xiao Hong menerima tantangan itu. Xiao Hong, apakah kau bisa menunggang kuda? Siluman kecil bertanya khawatir. Xiao Hong tersenyum dan anak ini kelihatan tampan sekali kalau tersenyum. Jangan khawatir, Tai Hiap. Sejak kecil saya sudah biasa menunggang kuda dan entah sudah ada berapa ratus ekor kuda jantan yang saya tunggangi, maka saya tidak percaya kalau ada kuda jantan tidak mau ditunggangi pria. Kau bocah sungguh bermulut besar. Boleh kau coba si hitam, akan tetapi Kongcu ini menjadi saksi dan saya tidak mau dipersalahkan kalau nanti kau dibantingkan dan punggungmu patah, kata si tukang kuda. Xiao Hong tertawa lalu dia menuntun kuda hitam itu keluar kandang. Kelihatan si hitam ini memang cukup jinak dan menurut saja ketika dituntun keluar. Dengan gerakan cekatan tanda bahwa dia memang biasa menunggang kuda, Xiao Hong lalu meloncat ke atas punggung kuda hitam yang tinggi itu. Dan mulailah si hitam itu memperlihatkan kelihayannya. Dia meringkik keras, mendengus-dengus marah lalu berloncatan ke atas, berdiri di atas kedua kaki, meloncat lagi dan membuat punggungnya menjadi melengkung, bergerak ke kanan kiri dan membuat gerakan dengan punggung untuk melemparkan Xiao Hong yang duduk di atas punggungnya. Xiao Hong ternyata memang seorang ahli menunggang kuda. Kalau lain orang yang menunggangi punggung kuda hitam yang mengamuk itu, tentu takkan dapat bertahan lama dan sudah terlempar sejak tadi. Akan tetapi Xiao Hong juga memperlihatkan kelihayannya, biarpun beberapa kali tubuhnya kelihatan hampir terlempar dari punggung, namun ternyata dia masih dapat turun lagi duduk di atas punggung sambil memegangi kendali dengan cekatan. Siluman kecil menonton dengan hati tegang. Kembali dia dibuat kagum, sekali ini dibuat kagum oleh Xiao Hong dan juga oleh kuda itu. Benar-benar seekor kuda yang amat aneh, terlatih baik sekali dan penuturan pedagang kuda ini ternyata tidak bohong. Kuda jantan ini benar-benar tidak sudi ditunggangi oleh seorang pria. Kini kuda itu mengeluarkan suara ringkikan yang rendah mirip gerengan harimau dan tiba-tiba dia membanting diri ke kanan dan membuat gerakan bergulingan. Awas, Xiao Hong. Mau tidak mau siluman kecil memekik dan dia sudah siap menolong karena keadaan pengemis muda itu benar-benar amat berbahaya. Kuda iblis. Xiao Hong berteriak dan tubuhnya terlempar. Akan tetapi dengan gerakan poksai, salto, dia berhasil turun ke atas tanah dengan kaki lebih dulu. Dia mengebut-ngebutkan pakaiannya dan mengomel. Tai Hiap, kuda iblis itu berbahaya sekali. Pedagang kuda tertawa menyeringai akan tetapi tidak berani bicara sembarangan karena dia pun sekarang tahu bahwa pengemis cilik itu bukan orang sembarangan setelah dia melihat betapa pengemis itu tadi dapat menyelamatkan diri secara luar biasa. Dia menuntun kuda hitam yang sudah jinak kembali begitu punggungnya tidak ditunggangi orang. Kuda yang baik sekali. Mereka bertiga menoleh dan melihat seorang pemuda yang berwajah tampan sekali, berpakaian mentereng dan bersikap lincah memasuki tempat itu dan memuji si kuda hitam yang liar tadi. Siluman kecil memandang penuh perhatian. Pemuda itu usianya tentu masih amat muda, mungkin baru belasan tahun,
Akan tetapi sinar matanya memandang penuh perhatian, dan melihat pakaiannya yang indah dan serba baru, mudah diduga bahwa pemuda ini tentulah putra seorang hartawan besar atau setidaknya putra seorang bangsawan. Tubuhnya kecil, akan tetapi kelihatan gesit, tanda bahwa pemuda hartawan ini tentu berisi, yaitu pernah berlatih silat. Di belakang pemuda ini berjalan seorang anak laki-laki yang membawa buntalan. Pedagang kuda itu pun bermata tajam, tentu saja dia segera mengenal seorang hartawan, maka sambil menuntun kuda hitam dia menghampiri dan menjura. "Kuda yang manakah yang Kongcu anggap baik?" tanyanya. "Mana lagi kalau bukan kuda yang kau tuntun itu?" jawab si pemuda tampan sambil memandangi kuda hitam dengan mata bersinar-sinar. "Ini kuda Mongol tuan," serunya sambil mendekati kuda itu, mengelus leher kuda itu dengan tangannya. "Apakah Kongcu ingin membeli kuda?" tanya pula si pedagang kuda. "Benar, aku membutuhkan 2 ekor kuda untuk aku dan pelayanku ini, karena aku hendak pergi ke Chengzhou, untuk memasuki ujian pengawal gubernur." Siluman kecil merasa tertarik sekali. Benar dugaannya bahwa pemuda ini tentu memiliki kepandaian silat, kalau tidak tentu tidak akan ikut-ikut memasuki ujian pengawal. Pedagang kuda itu tersenyum lebar dan matanya berseri girang. Hari baik rupanya hari ini bagi dia. Sepagi itu sudah banyak orang datang hendak membeli kuda. "Kongcu tidak salah kalau mencari kuda di sini," katanya. "Aku suka sekali dengan kuda hitam ini, berapa harganya?" "Akan kubeli dia," kata si Kongcu yang masih mengelus-ngelus kuda itu. Si pedagang kuda kelihatan kaget. "Oh, jangan yang ini, Kongcu. Apakah Kongcu tadi tidak melihat betapa liarnya dia?" Kuda ini pantang ditunggangi oleh seorang pria. Dia adalah bekas tunggangan seorang permaisuri suku nomad di Mongol, sudah terlatih untuk menolak kalau ditunggangi seorang pria. Sebaliknya, kuda putih itu pantang ditunggangi seorang wanita. Maka, kalau Kongcu membutuhkan kuda, sebaliknya yang putih itu. Kalau belum jadi dibeli oleh Kongcu itu yang datang lebih dulu. Pemuda tampan itu kini memandang kepada siluman kecil, menghampiri dan tersenyum, lalu menjura. Tentu saja siluman kecil juga cepat membalas penghormatan orang itu. "Apakah engkau juga hendak membeli kuda putih itu, sobat?" Pertanyaan ini diajukan dengan sikap ramah sekali sehingga biarpun siluman kecil tidak ingin berkenalan dengan orang itu, terpaksa dia menjawab dengan anggukan kepala. "Agaknya engkau hendak melakukan perjalanan cepat dan jauh pula, sobat." Kami hendak pergi ke selatan." "Ah, betapa kebetulan sekali. Tidak dicari-cari di sini bertemu dengan seorang teman seperjalanan." "Sobat yang baik, kalau begitu mari kita melakukan perjalanan bersama. Sungguh menyenangkan sekali. Aku mendapatkan seorang teman untuk bercakap-cakap di perjalanan." Siluman kecil mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin melakukan perjalanan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Pula, memang selama ini dia selalu menjauhkan diri dari pergaulan umum. "Terima kasih atas kebaikan saudara," jawabnya. "Akan tetapi saya masih mempunyai banyak kepentingan lain." Penolakan halus diterima oleh pemuda tampan itu dengan senyum. "Tidak mengapa. Engkau boleh menyelesaikan semua kepentinganmu dulu, baru kita berangkat bersama." Siluman kecil tidak menjawab lagi, melainkan menoleh kepada pedagang kuda. "Paman, berapakah harganya kuda putih itu?" 300 tael perak, jawab si pedagang kuda. "Wah, masa ada kuda harganya sekian?" Xiao Hong berseru. "Biasanya, seekor kuda tidak akan lebih dari 100 tael perak harganya." Si pedagang kuda menyeringai. "Xiao Kai, biarpun omonganmu itu ada benarnya, akan tetapi 2 ekor kuda ini bukanlah kuda biasa. Coba dibayangkan, berapa biayanya mengambil 2 ekor kuda ini dari tempat asalnya?" "Kongcu, harganya 300 tael perak, tidak boleh kurang 1 tael pun." Siluman kecil tidak tahu akan harga kuda, akan tetapi terdengar pemuda tampan itu berkata, 300 tael tidaklah mahal untuk seekor kuda seperti itu." Mendengar ini, siluman kecil mengerutkan alisnya. Uang baginya bukan apa-apa, apalagi uang itu adalah pemberian orang untuk bekal. Dia tidak membutuhkan banyak uang, hanya memberatkan saja. Tiba-tiba dia terkejut bukan main dan baru teringat bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang berat di buntalannya. Karena dia tidak pernah memikirkan uang, dan jarang sekali membawa uang banyak, maka dia tidak merasakan perbedaan itu. Dia mengangkat buntalannya, menimbang-nimbang dan jantungnya berdebar. Benar saja, buntalannya sudah tidak berat lagi.
Padahal seingatnya, uang bekal yang diberikan oleh hartawan itu kepadanya amat berat. Cepat dia membuka buntalannya dan dia menahan napas. Uang itu telah lenyap. Dia telah diberi beberapa potong uang emas dan banyak uang perak oleh hartawan itu, yang rasanya cukup banyak untuk membeli kuda itu. Akan tetapi ternyata uang itu lenyap sama sekali, tidak ada sisanya barang satu potong pun. Dan dia tidak merasakan kehilangan itu. Celaka, serunya. Tai Hiap, ada apakah? Xiao Hong bertanya sambil mendekati. Uangku lenyap. Ah. Xiao Hong juga memandang bingung. Pemuda tampan itu menghampiri siluman kecil dan bertanya. Sobat, apa yang telah terjadi? Siluman kecil menggeleng kepala. Entah bagaimana, uangku yang berada di dalam buntalan ini lenyap semua tanpa kusadari. Aku lupa bahwa aku membawa uang, maka ketika lenyap aku tidak tahu. Si pedagang kuda berkata dan alisnya berkerut, matanya memandang penuh kecurigaan kepada siluman kecil dan Xiao Hong. Kalau begitu, biarlah aku yang membayarnya. Hei, pedagang kuda, berikan kuda putih itu kepada sobatku ini dan kuda hitam itu kubeli, lalu sediakan 2 ekor kuda lain untuk pembantu-pembantu kami. Pemuda itu cepat mengeluarkan sekantung uang emas dari buntalannya yang tadi dibawa oleh kacungnya. Ah, tidak usah, saudara. Biar kami jalan kaki saja, kata siluman kecil. Sobat yang baik, kita sudah menjadi sahabat dan calon teman seperjalanan, mengapa banyak sungkan? Aku tidak mau menerima pemberian dari orang yang tidak kukenal dan... Kalau begitu perkenankan, aku Shikang, bernama Sui, katanya. Tetapi... Kalau kau segan menerima pemberianku, biarlah kuda itu kau pinjam saja. Siluman kecil tidak dapat menolak lagi, merasa tidak enak kalau menolak terus kebaikan orang yang kelihatannya demikian tulus dan ikhlas. Kalau begitu, baiklah, saudara Kang Sui. Terima kasih atas kebaikanmu, katanya sambil menjura. Akan tetapi saya bukanlah pembantu Tai Hiap ini, saya hanya mengantarnya sampai ke sini saja, kata Xiao Hong. Pemuda tampan itu menoleh kepadanya. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.